Halo, selamat datang di podcast LMSL, Life Management Science Lab Indonesia. Kami adalah pelopor ilmu manajemen kehidupan yang siap memberikan pengetahuan berkualitas berdasarkan teori ilmiah dan juga praktek kehidupan sehari-hari. Setiap minggunya, kami akan mengajak Anda untuk memahami nilai-nilai kehidupan yang lebih terarah melalui sudut pandang ilmiah dan juga pengalaman langsung dari para ahli. Saya Aurora, host podcast LMS Indonesia yang siap menemani perjalanan kita menambah wawasan untuk mengelola kehidupan. Yuk gabung bersama kami dalam program seru untuk belajar, eksplorasi, dan berkembang demi kehidupan yang lebih maksimal dan memuaskan. Halo pendengar setia podcast LMS Indonesia, senang banget bisa menyapa kalian semua. Kembali bersama saya Aurora, semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan berbahagia. Episode kali ini kita akan ngebahas dari salah satu topik dari 12 topik milik LMSL yaitu affluence. Jika teman-teman belum mengerti atau agak asing nih dengan kata affluence, mungkin bisa dikaitkan dengan keuangan, kekayaan, kesejahteraan finansial, dan juga tabungan. Maka dari itu kita akan membahas salah satu topik dari affluence yakni tentang investasi saham. Investasi saham mungkin ya teman-teman, yang belum mengerti atau berkecimpung sekali di bidang ini masih ngerasa bahwa, investasi saham sepertinya untuk mereka-mereka yang ahli keuangan. Tetapi sebenarnya investasi saham bisa banget untuk dimulai dengan diri kamu yang, juga tidak terlalu mengedepankan atau tidak memfokuskan diri di keuangan. Jadi bisa mulai dari diri kita untuk bisa mulai, memulai tabungan mungkin atau memulai investasi, dan menyiapkan mungkin dana-dana pensiun atau dana-dana urgent nih investasinya. Yang penting adalah bagaimana kita tahu dasar-dasarnya, langkah-langkahnya, strategi apa nih yang harus dilakukan. Oleh karena itu, untuk membahas lebih lanjut sudah datang bersama kami, hadir di sini ada Mas William. Halo Mas, apa Halo kabar? Aurora, baik sekali, gimana kabarnya? Baik juga, terima kasih banyak Syukurlah, ya Mas, udah sama-sama sudah diundang juga. sama-sama, udah menyempatkan diri datang dan sudah siap memberikan pengetahuan yang mengenai investasi saham. Semoga bermanfaat. Amin. Oke Mas, William, sebelum kita mulai saya mau menjelaskan dulu nih terkait biografi, singkat Silakan, dari Mas boleh. William. Oh teman-teman yang belum, tahu siapa nih Mas William, jadi Mas William ini adalah salah satu, praktisi komunikasi dan juga dosen ya Mas ya, dan sudah 10 tahun, eee, menggeluti bidang fintech, pendidikan dan juga komunikasi ya, dan sekarang juga bekerja di salah satu, perusahaan, bisa dibilang perusahaan ini juga ya Mas, investasi ya? Betul. Oke, dan, ini sangat, fantastis sekali nih background-nya. Dia sudah menulis 7 buku tentang pendidikan, pengembangan diri, public speaking, dan juga networking. Lulus magna cum laude dari University of Western Australia dengan beasiswa LPDP dan ya udah banyak sekali melalang buana di berbagai media, nasional ya, Mas, ya? Ya, Oke, boleh diceritain sedikit nggak Mas, apa yang akhirnya membuat Mas dari menjadi praktisi dari praktisi komunikasi menjadi seorang dosen nih? ya, jadi, kalau kita bicara komunikasi ya, itu kan sesuatu yang sifatnya basic. Jadi Mhm, artinya aktivitas apapun kita perlu komunikasi, termasuk dalam hal keuangan kita perlu mengkomunikasikan misalnya kebutuhan kita, kemudian semuanya harus didefinisikan dan kemudian diimplementasikan juga. Jadi dari mmm, komunikasi ke bidang pengajaran, mhm, kemudian juga, sampai ke bidang keuangan, saya rasa ini adalah sebuah integrated skill yang, saling terkait. mmm, Dan, memiliki pengetahuan itu satu hal, tapi membagikan dan mempraktekkan bersama-sama dengan, teman-teman mahasiswa-mahasiswi itu merupakan hal yang, bikin happy lah. oke, Mhm. keren banget. Itu perlu tuh digarisbawahi memiliki tadi gimana? Tapi memberikan Pengetahuan satu hal, iya? tapi kita bisa sharing terus bermanfaat sama-sama itu, lebih menyenangkan. Setuju 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 banget karena pasti menjadi praktisi komunikasi dan menjadi pengajar itu menjadi 2 hal yang berbeda ya, Mas, ya? Yes, Oke, itu switch role-nya ada kesulitan nggak Mas dari pas awal-awal? dikit-dikit pasti ada ya, Iya, namanya kita pasti perlu pengalaman. mhm, Tapi, kalau memang kita udah terbiasa misalnya berkomunikasi dengan efektif, kemudian, tidak berpikir soal kita aja, tapi mhm, lebih kepada misalnya audiens kita butuhnya apa, ya kita oke bisa men-tailor, program atau misalnya materi-materi yang relevan dengan kebutuhan mereka gitu. oke, cool cool. Oke Mas, lalu untuk investasi ataupun secara khusus saham nih, Mhm. mulai terjunnya ini, kenapa dan mulai dari kapan Mas?
Ya, jadi seperti saya sebutkan tadi di awal ya, Mhm. communication ini adalah basic untuk segala bidang. Jadi saya memang punya background pendidikan di bidang komunikasi, Mhm. tapi ketika bekerja di industri, industri yang saya masuk itu lain-lain. Jadi Oke. misalnya dulu di bidang perkebunan, di Mmm. bidang non-profit, pendidikan, sampai akhirnya di tahun 2020 saya terjun ke bidang financial technology. Jadi Oke. waktu itu bergabung dengan, lembaga non-profit, jadi Mhm. sebuah asosiasi yang memang memayungi, fintech industri di Indonesia. Mhm. Jadi dari situ saya belajar bahwa, banyak sekali model bisnis, di bidang keuangan digital ya. Mhm mhm mhm. Jadi mulai dari misalnya credit scoring, kemudian kita bicara soal tanda tangan digital, Mhm. sampai salah satunya yang paling menarik itu adalah investasi secara digital. Oke. Nah, jadi dari situlah akhirnya saya setelah 1 tahun, saya Mhm. terjun ke industrinya langsung, dan sekarang di bidang wealth management, Mhm. investment ini saya sudah 4 tahun. Oke, Ya, wow keren banget. Ya karena awalnya dari plastik komunikasi gitu ya heeh. Mas ya, jadi ya ujung-ujungnya juga ya udah mirip-mirip gitu ya. Betul, jadi kerja di bidang komunikasi, Mhm. kemudian ketika saya merasa misalnya, oh saya perlu upgrade secara skill, secara profesional, kabar baiknya adalah banyak sertifikasi yang bisa kita ambil. Jadi Oke. kayak misalnya kemarin saya belajar di, lembaga resmi gitu ya, Mhm mhm. itu tentang, menjadi seorang wakil perantara pedagang efek. Jadi bagaimana membantu konsumen atau klien nasabah, kita bisa memberikan saran yang profesional, Mhm. memberikan sebuah gambaran investasi di pasar modal itu seperti apa sih? Ada Wow. instrumen apa saja, cara Mmm. belinya, resikonya, manfaatnya, dan sebagainya. Oke, amazing. Nah, that's why kita mengundang Mas William. Siap. Dengan, amazing profile yang Mas William punya semoga gitu ya bisa memberikan, Amin. apa, knowledge baru untuk teman-teman yang mau memulai nih investasi gitu Ya, ya. Bagaimana topik kita hari ini Mas? yes. Jadi kan topiknya tentang, panduan pemula memilih saham untuk berinvestasi. Jadi Ya, nanti kita Mas William guide kita semua nih. saya berusaha sebaik mungkin. Oke, mantap. Oke deh, sebelum kita masuk ke main discussion, kita mau sedikit ini Mas, ngobrol-ngobrol terkait, apa ya, favorit buku Boleh. atau movie supaya teman-teman bisa mungkin ya dari Mhm, buku-buku yang Mas mention nanti bisa menjadi salah satu rekomendasi atau suggestion untuk teman-teman yang ya. memulai Buku saya apa ya? investasi. Boleh. Oh ya kan tadi banyak nulis buku ya Nitip Mas ya? jualannya. Mantap lah. Boleh boleh boleh. Oke, Mas pertanyaan pertama, Mhm. favorite book-nya apa? Sebenarnya banyak, Mhm. tapi saya sarankan dan ini menjadi favorit saya, itu judulnya As a Man Think. Itu karya Oke. James Allen, Mhm. sudah berusia lebih dari 100 tahun bukunya. Oh Jadi wow. basically itu buku tentang, positive mindset, tentang Mmm. bagaimana melihat kehidupan, tentang memiliki outlook yang positif terhadap kehidupan, dan, Mhm. salah satu tesis utama dari buku itu, Mhm. si pengarangnya bilang bahwa lingkungan kita sebenarnya adalah, pantulan atau kita seperti melihat, glass gitu ya, Mhm mhm. itu terhadap diri kita sendiri. Jadi kalau Mmm. misalnya kita mindset-nya selalu netting, selalu istilahnya mungkin apa, suuzon terus Mhm gitu mhm ya, mhm. ya jangan berharap lingkungan kita tuh akan, bagus gitu. Oke, Jadi jadi dimulai dari diri sendiri. kayak reflection lah ya bisa Yes, dibilang ya. Jadi apa yang apa lingkungan yang kalian akan, apa ya, selami itu apa yang kalian bisa perbuat juga gitu loh. betul. Oke. Lalu kalau movie atau film Mas? Movie, yang jelas nggak yang Korea ya, karena terlalu capek ngikutinnya. Tapi saya rasa film, Slumdog Millionaire tuh menurut saya salah satu film yang bagus. Itu kan Oke. filmnya ringan gitu ya, Mhm. seolah-olah kayak anak kecil di lingkungan yang kurang beruntung dia bisa menang kuis kan, Mmm. dapat hadiahnya banyak. Tapi Mhm. dari, perjalanan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, ini menunjukkan banyak hal. Mmm. Tentang misalnya bagaimana keadaan sosial seseorang itu bisa membentuk pengetahuan. Dan di Mmm. situ juga dikatakan bahwa kayak pendidikan gitu ya, Mhm atau, mhm. kita punya horizon, knowledge kita itu tidak semata-mata dari college degree aja. Jadi Oh. anak kecil yang menang, Who Wants to Be Millionaire ini di Mhm. filmnya, ceritanya dia suka misalnya dia kerja di mana terus ada, potongan koran, dia lihat ada informasi itu gitu Mmm. kan. Nah jadi intinya belajar tuh di mana saja, dan Oke. mungkin teman-teman yang merasa hari ini katakanlah kurang privilege, ya jangan berkecil hati, Iya. kita bisa belajar dari manapun, dari siapapun dengan cara-cara yang tidak harus mahal. Mmm. Heeh, jadi dari situ, saya rasa itu terkait juga ya dengan pentingnya misalnya teman-teman generasi muda untuk, banyak membaca, banyak Oke baca oke. buku, banyak baca koran, Iya. di internet juga. Iya, maksudnya membuka peluang sebesar mungkin gitu ya. Iya, iya. Misalkan kayak formal education dianggapnya tanda kutip mahal gitu Mhm, ya, ya
yang penting kerja keras, mungkin siapa tahu bisa mencari beasiswa mungkin, Ya, kayak dari informal education juga bisa. dan yang lebih penting ya semangat untuk mencari ilmunya itu. Benar benar benar, setuju. Kalau podcast, dengerin podcast nggak Mas? Podcast kadang-kadang saya dengar. Oke, apa tuh? Kalau yang luar negeri itu Jay Shetty, On Mhm, Purpose. Kalau yang oke Indonesia Prof. Renat Kasali, menurut saya bagus. Itu oke, intrik ya. mhm Jadi bisa menjelaskan hal-hal yang kompleks tentang perekonomian, politik, dan hal-hal sehari-hari, mhm. itu dengan sudut pandang yang memang ya siapa yang meragukan beliau gitu Iya ya. iya, Tapi mengundang bintang tamunya juga saya rasa cukup, berimbang ya. Jadi kan, kita nggak harus selalu setuju dengan semua topik, tapi mhm. kalau misalnya terlalu berpihak kan malas juga ya. Nah, ini salah satu podcast yang menurut saya, bisa memberikan pemahaman yang dua sisi lah terhadap, Mmm, sebuah fenomena gitu. oke cool. Lalu, role model? Role model, Mhm, kalau jawaban idealnya tentu orang tua kita gitu ya. ya, Tapi kalau public figure, mhm, saya lihat di Indonesia yang termasuk salah satu, sosok yang memberikan kata pengantar untuk buku terbaru saya, ini Pak Sandi Uno. Jadi buku oke. terbaru saya kan, kalau boleh saya cerita sedikit ya, Boleh dong, boleh. ini bicara tentang bagaimana generasi muda bisa coping with failures, Mmm, menghadapi kegagalan dengan pendekatan yang berbeda. mmm, Nah, Pak Sandi memberikan kata pengantar, saya juga melihat background beliau di tengah kesuksesan yang sangat hebat gitu ya. mhm Ya mhm, beliau juga sebenarnya adalah produk dari, kegagalan. Nah, mmm, beliau sendiri, di tengah hebatnya profil yang beliau miliki, mmm. ternyata pernah juga kena layoff. Tapi Oke, kena layoff pada saat krisis ekonomi, mhm, akhirnya beliau, turning the table. Dari mmm, kena layoff, akhirnya melihat peluang bisnis dengan network yang tepat. mhm That's mhm, why saya nulis buku tentang networking juga, karena ini mhm, skill yang siapapun kita bisa miliki dan oke, sudah ada contoh hidupnya misalnya ya. mhm mhm. Jadi Pak Sandi ini merupakan seorang role model yang sukses, tapi juga membangun kesuksesan dari kegagalan yang beliau alami. Oke, jadi secara spesifik emang buku Failures ini emang karena maksudnya news-nya tuh pas Sandiaga Uno, bisa Eee, dibilang? ya salah satu lah ya, Oke, ya tapi ya saya lihat topik kegagalan ini sangat relate dengan mungkin 99% penonton podcast ini. Ya oke. siapa sih nggak pernah gagal gitu ya, Iya Aurora iya ya? iya, Mhm, betul setuju. Saya pun pernah. ya saya sering. Saya sering, Iya, dan itu tidak mengapa, nggak apa-apa, betul oke. betul. Lalu kalau kursus atau, apa ya, pelatihan yang baru aja dilakukan atau mungkin paling memorable yang Mas William pernah ambil? Kalau baru-baru ini sih saya ngambil tentang finance ya, tapi Mhm, menurut saya salah satu yang cukup mengubah pandangan saya, itu saya mhm. ambil waktu tahun 2020 awal, waktu pandemi. Mmm, Jadi saat itu saya belajar, design thinking. oke, Jadi desain design thinking. thinking kan tentang seni, melihat apa yang mungkin gitu ya, kayak what if, Mhm, dan juga what works. Jadi kita mmm, selalu berpikir selangkah 2 langkah ke depan dan kembali ke saat ini, apa sih yang bisa di-improve sekecil apapun itu, ya saya rasa pendekatan design thinking ini cukup applicable untuk mmm, pekerjaan saya atau mungkin bidang yang lain juga bisa. oke, Mhm, cool, design thinking. iya Keren sih. Lalu Mas dari semua, movie, iya terus buku, lalu juga panutan, ada nggak sih korelasinya dengan seorang Mas William atau ada nggak sih korelasinya dengan bidang Mas William di investasi? iya. Jadi saya mencoba, menjadi seorang individu yang punya outlook positif terhadap, kehidupan ya. Mhm, Jadi misalnya kalau kita setiap awal tahun melihat ada economic outlook, kadang-kadang mmm, dibilang Indonesia gelap lah, atau mhm, global gelap, atau gimana kan. mhm, Ya sebenarnya itu jangan ditelan mentah-mentah. mhm, Ya di tengah keadaan ekonomi yang misalnya kurang baik pun, mhm, kan sebenarnya ada winners dari setiap fase kan ya. iya, Jadi ya kita bagaimana mencoba, bagaimana orang-orang yang bisa bertahan atau mungkin thriving di tengah krisis itu, kita mhm, belajar, mindset mereka, mhm, dan kita, ya mencoba pendekatan yang berbeda lah, sehingga tidak harus dipengaruhi keadaan saja, tapi ya bagaimana dengan pemahaman yang benar, mhm, oh ada peluang apa yang bisa kita ambil misalnya. Ya di oke, bidang investment, ya saya tidak seaktif, bukannya yang kayak daily trader gitu juga bukan. mhm, Tapi ya saya melihat, ya kita mau optimis, mau pesimis, ya sebenarnya ujung-ujungnya kan, eee, sama-sama aja gitu ya. iya, Nah, jadi kenapa enggak kita melihat sisi yang lebih baik? mmm, Bagaimana, lebih optimis misalnya mhm dan mhm, me-manage resiko itu dengan lebih, beragam gitu. Mhm, oke, oke keren. Saya percaya sih dengan apa ya, dengan segala macam yang tadi Mas William bilang gitu ya, menyelami berbagai banyak bidang gitu mmm, atau khususnya di bidang komunikasi dan juga fintech ataupun ya investasi gitu ya, itu akan membukakan banyak sekali peluang gitu loh, mmm, bagi semua orang gitu. betul betul. Dan juga secara apa ya, Mas William secara khusus gitu ya, karena emang udah
maksudnya memang udah terjadi ke individu Mas William. Iya, dan kita bisa look up ke tokoh-tokoh yang lebih, senior dari kita ya, Iya, ternyata pendekatan yang digunakan tuh nggak jauh beda loh, jadi kita mhm, juga ada peluang sebenarnya. iya betul Mhm, betul, setuju. Oke deh, thank you Mas udah sharing. sama-sama, Semoga bisa menjadi rekomendasi ya untuk teman-teman yang siap, nanti nonton. Oke, lalu kita lanjut nih Mas ke core teori kita, ke main mhm, discussion kita, sudah siap? siap. Oke, let's go. Karena kita berangkat dari affluence ya teman-teman, jadi, boleh nggak Mas Mhm. didefinisikan nih, affluence itu apa? Jadi affluence itu menurut saya bisa dilihat dari 2 sudut pandang. Mmm, Pertama dari segi mindset-nya, kedua implementasi ya. oke, Ya kalau dari mindset kita melihat ini adalah sebuah state of mind, sebuah keadaan pikiran dan sikap kita, merasa bahwa kita tuh memiliki lebih lebih untuk dibagikan kepada orang lain. Jadi mhm, nggak hanya uang, tapi misalnya support, tenaga, pikiran, ya karena kan isu-isu dewasa ini nggak cuma masalah uang ya. mhm mhm, Orang kadang bergelut dengan kesepian, dengan nggak punya teman yang mau dengerin misalnya ya, oke. ya kita orang yang kaya itu adalah yang bisa berbagi. Nah Mmm, yang kedua, secara implementasi, ya pada akhirnya setelah memiliki mindset bahwa, oh kita hidup dalam kelimpahan. Jadi jangan merasa kurang, jangan merasa, kita takut kehilangan apapun yang mhm, ujung-ujungnya nanti malah jadi greedy kan. Nah kalau kita mmm, udah serakah itu biasa nanti dalam keputusan investasi juga kita pasti panas, oh orang lain untung nih, kita pengen mhm, untung lebih banyak, ujung-ujungnya, itu dengan emosi, nggak dengan mmm, analisis. Jadi bahaya sebenarnya. mmm. Oke, jadi affluence dari segi mindset, Mhm, dan yang kedua dari segi implementasi ya, Mas, yes, ya? Oke, itu keren sih. Karena ya isu dewasa bukan hanya tentang perekonomian dan keuangan aja. betul. Meskipun hari ini kita ngomongin saham, tapi sebenarnya Ya, well-being tuh terkait juga dengan keuangan gitu kan ya. bener Mhm, bener, setuju setuju. Oke, Mas, lalu, itu tentang affluence. Karena kita main discussion ada tentang saham nih, mhm. bagaimana Mas mendefinisikan saham? Kalau by the book ya, Mhm ya, saham ini kan adalah bukti kepemilikan yang sah, yang legal, mhm kita terhadap perusahaan tertentu, mhm yang memberikan kita hak untuk mendapatkan pendapatan, mhm. bisa dapat dividen, dapat capital gain, kita juga punya hak suara untuk menentukan kemana sih ke depannya perusahaan ini misalnya. Berarti, kalau bisa dibilang itu emang fokusnya di perusahaan kah kalau saham? Umumnya iya, tapi Oke. kalau saham dalam, artian umum, ya berarti ownership lah ya. Mhm mhm. Kayak kita suka bercanda, "Wah ini sahamnya paling gede di rumah ini," misalnya gitu ya. Ya berarti Oke influence-nya juga gitu. oke. Lalu Mas, di era modern seperti ini, menurut Mhm. Mas William kenapa kita penting nih untuk memahami atau mulai mempelajari tentang saham? Ya jadi saham ini adalah salah satu cara yang paling singkat, yang paling praktis, bagi kita itu untuk bisa memiliki bisnis tanpa kita melalui tahap-tahap yang konvensional dan yang memakan waktu. Jadi Oke. misalnya membangun sesuatu dari nol itu kan kadang-kadang perlu waktu ya, belum lagi tadi topik pertama kegagalan, berapa kali kegagalan yang mesti kita lalui kan. Mhm mhm. Jadi kalau kita punya basic knowledge tentang saham, saya rasa kita bisa mulai menjadi dalam tanda kutip business owner gitu ya, Mhm mhm. dengan pendekatan yang lebih praktis, tapi Oke. juga kita bisa, melihat seberapa layakkah, perusahaan ini, misalnya juga manajemen di belakangnya, ini kita percayakan sebagian modal kita untuk mereka kelola misalnya gitu. Mmm. Oke, jadi ya dengan adanya, apa ya, tanda kutip "kepentingan" untuk kita bisa mulai mempelajari saham gitu ya, Mhm, jadi nggak hanya nyemplung, tapi juga bisa memberikan atau mempunyai analytical thinking nih, mana perusahaan yang bisa kita, tanda kutip, "bisa kita pinjamkan nih uang kita untuk mulai betul betul berinvestasi betul. saham." Oke, lalu Mas korelasinya affluence dengan Mhm. si saham itu gimana tuh, Mas? Jadi dengan pemahaman bahwa affluent tuh maknanya apa, Mhm definisinya apa, kemudian saham itu, manfaatnya seperti apa dan kita bisa nggak ya menyeleksi yang tepat ya. Jadi sebenarnya, untuk membangun kekayaan di jangka panjang, saham ini mhm. merupakan salah satu cara yang terbukti digunakan oleh banyak orang-orang yang sudah berhasil untuk membangun passive income mereka dan juga tabungan untuk masa depan. Oke, Heeh, itu kalau caranya benar. iya itu, Pemahamannya mhm benar, tapi kalau salah ya, efeknya tentu sebaliknya ya. mhm mhm mhm. Mhm, Oke, good good good. Kalau itu sudah dengan definisi nih, Mas. iya, Kayaknya teman-teman udah nggak sabar nih, "Ya udah mulai yuk kita ngomongin tentang saham atau oke. tentang investasi nih." Kalau saya nggak salah, sempat baca-baca juga nih, Mhm, investasi itu kan dibagi menjadi 2 hal ya, investasi jangka pendek, jangka panjang. betul. Perbedaannya tuh, apa sih, Mas? Mungkin ada beberapa poin, apa ya, perbedaan yang bisa dikasih tahu teman-teman? Iya, jadi kalau kita bicara soal, saham untuk jangka pendek dan jangka panjang, Mhm tentu yang faktor utamanya durasi ya.
Nah, kalau Oke. durasi yang lebih pendek, Mhm. kan sebenarnya secara logika kita tidak bisa menghadapi fluktuasi yang terlalu besar. Mmm, Katakanlah kita ingin tujuan keuangan kita tercapai lewat saham jangka pendek ini mhm, hanya dalam 3 tahun misalnya. mhm. Dalam 3 tahun, kita kuat nggak ya melalui satu krisis ekonomi misalnya, Mmm, yang di mana sahamnya misalnya harus turun sampai 40-50% mhm. dan dia nggak sempat rebound lagi. Oke. Jadi kalau untuk jangka pendek, karena durasinya juga pendek, ya sebaiknya tipe-tipe saham yang kita pilih yang volatilitasnya tidak terlalu, besar gitu ya. Sementara untuk yang jangka panjang, Mhm. let's say 10 sampai 15 tahun, nah kalau kita lihat grafik histori, kan sudah terbukti bahwa ekonomi itu pasti akan kembali ke titik semula atau bahkan jadi lebih baik. Iya, iya. Meskipun dia menjadi buruk, itu hanya sementara kan. Mhm, Artinya saham-saham yang bisa kita pilih, mhm, ini bisa yang lebih misalnya, growth stocks gitu, mhm. yang kita melihat dia peluang untuk ke depannya bisa growing dengan berkali-kali lipat, Mmm, tapi kita juga siap dengan resiko dia lebih volatile misalnya, nah mhm. itu bisa dipilih tuh, kalau memang tujuannya Oke. horizonnya untuk jangka panjang. Oke. Berarti bisa Ya. dibilang dengan investasi jangka pendek dan, investasi saham jangka pendek dan Mhm, juga jangka panjang, itu dari si durasi waktu durasi, pemilihan. ya. Bisa nggak kita bilang bahwa dengan investasi saham jangka pendek itu berarti is a little bit too risky untuk kita ngambil itu, Mas? Karena tadi Mas Ya, bilang, agak fluktuasinya agak ngedrop ya, cepet gitu kan. Apa ya. kita siap tuh? Bisa dibilang lebih risky yang Lebih pendek berarti? riski, pendek, kalau Mhm, kita misalnya dalam tanda kutip bertaruh di, saham-saham atau perusahaan-perusahaan yang kita kira mhm. ini akan bagus di, ke depannya, di jangka panjang. Oke, Jadi kalau mhm, misalnya kita, tujuan jangka pendek, kan berarti, logikanya ya kita berpikir, "Oke, saya punya sejumlah uang untuk diinvestasikan, mhm, saya punya pilihan nih, saya pergi ke bank deposito, mhm, atau saya pinjemin uang ke negara lewat surat berharga negara, mhm. atau saya ingin masuk ke pasar saham." Nah, Mmm, pasar saham ini dalam 3 tahun misalnya ke depan, saya ekspektasinya apa? mmm, Ingin mengalahkan atau lebih tinggi dari deposito dari surat berharga negara. mmm, Artinya kan dalam 3 tahun ini kita melihat misalnya saham-saham yang kira-kira saya 3 tahun bisa capital gain berapa persen ya? mmm, Terus setiap tahun saham ini ngasih dividen berapa persen, dan dia mmm, ngasih nggak setiap tahun. mmm, Misalnya kita seleksi, oke, sahamnya X, dia setiap tahun ngasih dividen mhm, kira-kira 7 sampai 8%, mhm. kemudian capital gain secara historis gitu ya, 3 tahun dia bisa naik 20 sekian persen. Mmm, Berarti ya kita tambah-tambahin ini sudah jauh di atas tadi deposito dan, surat berharga surat negara harga itu. oke, emang perlu selektif dulu Ya, ya, oke. Selanjutnya Mas, karena ini tadi Mas bilang ya, mhm, affluence itu memang terkaitannya dengan mindset dan implementasi. mhm. Lalu mindset apa nih yang perlu dibangun sebagai pemula untuk mulai berinvestasi nih, Mas? Nah, ini pertanyaan yang bagus Mhm, dan, pertanyaan yang sempat saya tanyakan kepada founder, perusahaan tempat saya bekerja ya. mhm, Jadi beliau mengatakan, kalau kita terjun ke pasar saham, sebenarnya mindset utamanya ini yang beliau lakukan ya, mhm. adalah kita siap untuk mendapat keuntungan, sama siapnya dengan kita kehilangan investasi kita itu. Jadi kalau kita Oke. nggak siap dengan resikonya, sebaiknya kita jangan masuk dulu ke pasar Mmm, saham. Karena tadi itu, ada berbagai tipe saham, kadang-kadang mungkin kita sudah analisis tapi meleset ya, mhm, mhm, fluktuasinya tinggi, volatilitasnya tinggi, mhm, kita nggak siap dengan resiko, mhm, meskipun itu hanya floating loss misalnya, mhm, mhm, akhirnya kita bingung. Entah kita cut loss, kita rugi, atau kita mhm, masukin lagi investasi yang lain, mhm. tapi kita nggak benar-benar paham karena sudah driven by emotion nih. Jadi kalau Oke. nggak siap dengan resikonya, sama siapnya dengan kita cuan Mhm, misalnya, mhm, sebaiknya jangan banyak-banyak lah, atau jangan mhm. mulai dulu juga nggak apa-apa. Oke. Emang ya untuk berinvestasi kan bukan di dalam kondisi yang dipaksakan ya, Mas, ya. Betul, Ya jadi kalau emang tidak siap untuk, apa ya, dalam tanda kutip ada, finance loss di situ iya, ya ya udah nggak apa-apa jangan mulai dulu gitu. betul betul, Oke itu bagus sih kalau mhm. tidak belum apa, kita harus siap Siap dengan resikonya sama siapnya dengan kita cuan itu, oke, mhm. perlu di-highlight. Lalu Mas, bagaimana mindset yang ideal yang harus, dibangun nih, sebelum kita terjun ke investasi, yang mana nih gitu? Ya, ini lagi-lagi ya, Mhm, saya cukup baru di dunia investasi, saya ingin mengutip, apa yang Charlie Munger katakan. mhm. Beliau ini, orang dekatnya Warren Buffett. Oke, Charlie Munger mengatakan bahwa secara historis kalau misalnya kita, sebagai investor di market, di pasar itu, kita akan sangat sulit untuk,
timing the market. Artinya Mhm. menemukan waktu yang tepat di market itu susah sekali. Karena misalnya 1 tahun ada 300 hari misalnya ya, kita bisa berinvestasi atau 200 hari sekian. Mmm. Dia hanya di hari-hari tertentu loh, yang dari titik terendah dia bisa naik ke tinggi gitu. Dan itu seperti pertaruhan. Iya iya. Nah, beliau bilang kalau misalnya kita buy and hold Mhm. dan kita hadir secara konsisten Mhm. di pasar saham, itu akan mengalahkan orang-orang yang ingin mencari timing yang tepat. Jadi artinya apa? Konsistensi dan disiplin. Mmm. Kita nggak perlu menghabiskan atau menginvestasikan 10 juta rupiah sekali. Mmm. 100 ribu rupiah nggak apa-apa, tapi Mmm. 100 kali. Mmm. Rutin, Mhm setiap mhm. hari, setiap minggu misalnya Mhm gitu. mhm. Dan ujung-ujungnya yang kita dapat, itu akan lebih stabil, akan lebih bisa mengalahkan sebagian besar orang yang, wah ini udah momen yang paling pas nih. Mhm mhm. Hmm. Oke, berarti konsistensi itu emang lebih penting dibandingkan, apa tadi? Ya timing the market itu, Timing, betul. iya. Ya, Mending 100.000 tapi konsisten setiap hari, setiap minggu betul. daripada 100 juta tapi Sekali, ya itu mhm. bisa time yang tertepat atau Mmm. yang paling salah misalnya. Oke oke. Oke, Mas. Lalu, bagaimana cara tadi sebenarnya sempat, Mas mention juga ya growth, investment nih. Ya, Bagaimana nih cara kita mulai, membedakan atau yang mana nih yang oke kita mulai growth, investment atau mhm. si vulnerable investment? Value investment mungkin ya, Value, value sorry, ya, heeh. ya. Jadi kalau kita lihat secara definisi dulu Mhm ya, kalau kita bicara tentang, growth investment, itu artinya kan kita melihat bahwa saham dari perusahaan tertentu, mhm. dia ini ke depannya bisa naiknya berkali-kali lipat. Ini Oke. sangat potensial. Mhm mhm. Jadi, kita kembali kepada indikator. Misalnya kalau kita bicara tentang si, growth investment ini, Mhm. saham-saham ya, biasanya dia tuh nggak bagi dividen. Atau dia Mmm. bagi dividen tapi kecil sekali. Oke. Kemudian price to earning ratio dia Mhm. itu biasanya, tinggi. Mmm. Kemudian volatilitas dia itu juga tinggi sekali. Mmm. Jadi naik turunnya itu cukup bisa mengagetkan untuk yang nggak siap mental. Mmm. Sementara kalau kita bicara tentang, value investment, Mhm. itu kan kita mengasumsikan Mhm. bahwa perusahaan yang kita, beli gitu ya Mhm. sahamnya ya, Mhm. dia itu nilainya lebih rendah dari yang seharusnya. Oke. Ini, istilahnya under value gitulah. Mhm mhm. Jadi itu juga biasa secara indikator ditandai dengan, price to earning ratio dia yang, lebih rendah, Mhm. tapi dia bagi dividennya tuh sering, tinggi, Mhm mhm. banyak gitu ya, dan volatilitasnya itu lebih kecil. Karena Mmm. kenapa? Dianggap, "Oh saham ini udah murah." Jadi Mmm. kayak udah nggak naik turunnya terlalu, fluktuatif gitu. Mmm. Itu secara teori seperti itu. Mhm mhm. Nah, kalau yang orang yang, menggunakan value investment, Mhm. biasanya itu adalah orang-orang yang, ya udah deh saya pengen uang saya atau investment saya Mhm. mengalahkan inflasi. Saya Mmm. pengen dapat tujuan jangka pendek. Saya Oke. pengen melindungi nilainya Mhm. supaya jangan turun. Mhm. Naik juga nggak usah terlalu, fantastis deh. Mhm mhm. Sementara kalau yang growth investment, Mhm. ini kayak I invest for the future, saya yakin ini bakal naik, saya yakin ini bakal berkali-kali lipat itu. Berarti growth, itu nah itu saya mulai kepikiran tuh Mas, apakah pada saat kita mulai berinvestasi di perusahaan tertentu ya, Mhm. ada nggak sih profil-profil yang menyatakan bahwa atau kita harus pintar-pintar nyari aja ini growth, ini yang, value? Jadi segala sesuatu di dunia ini kan katanya ada teorinya, ada Iya. polanya. Mhm. Tapi kan teori bisa salah, pola bisa salah. Yes. That's why ini kalau kata founder-nya perusahaan tempat saya kerja juga ya, kita tuh harus fleksibel aja lah. Mmm. Kadang-kadang yang kita learn by the book itu belum tentu yang terjadi di market. Betul. Ada faktor X yang kita nggak tahu. Mhm. Jadi, salah satu kuncinya sebenarnya diversifikasi. Kita bisa bicara, hari lain lah ya, Mhm mhm. tentang diversifikasi di pasar modal. Tapi Mhm. hari ini kita bicara tentang saham, kalau kita misalnya mengikuti aturan by the book, Mhm. saham memenuhi kriteria sebagai, value stocks, Mhm. kalau dia PE-nya sekian, kalau dia volatilitasnya sekian, Mhm. kalau dia kita anggap under value sekian-sekian. Mhm. Tapi kenyataannya kalau kita berpikir seperti itu saja, Mhm. semua orang berpikir yang sama juga kan. Mhm. Iya betul. Dan sering kejadian di market, ini bukan under value, Mmm. tapi kita kena value trap. Value trap, Value trap oke. itu jebakan value. Mhm. Kenapa? Secara teori dia Mhm. memenuhi itu semua. Mhm. Tapi kenapa kita udah invest bertahun-tahun, saham ini nggak kemana-mana, Mhm. malah turun. Oke. Ternyata kadang-kadang ada faktor X-nya. Betul. Apa? Manajemennya. Oke. Dia mismanage, Mhm. orang-orangnya itu
mohon maaf red flag misalnya, Mhm. ya atau yang pokoknya kurang oke, Mhm. ya sehingga kepercayaan market terhadap perusahaan itu ya nggak ada. Itu Oke. kena value trap. Mmm. Sama dengan misal kita bicara, growth investment. Saya bukan ahli teknikal ya, tapi Mhm. saya baca, saya belajar, saya juga ngobrol-ngobrol dengan praktisi, kita semua bicara tentang grafik, Mhm. tentang alat-alat yang kita gunakan, tentang Mhm. tools. Mhm. Tapi pattern itu, dia kadang-kadang berulang, kadang-kadang tidak berulang. Kita nggak bisa bilang bahwa ada keselarasan yang, oh saham ini dia sudah kita pakai candlestick misalnya ya, oh dia sudah sampai di pola tertentu, ini Mhm. dia udah pasti naik. Belum Mmm. tentu. Kalau dia mau turun, dia bisa turun. Jadi Oke. ya tentunya pada akhirnya itu hanya alat bantu untuk kita ya, Mhm. dan untuk memastikan ya, mungkin probability-nya tinggi gitu kalau Mhm. kita ngerti, tapi tidak ada yang 100%. Oke. Oke Mas, menarik penjelasannya. Nah selanjutnya nih Mas, bagaimana cara kita mulai, memilah-milah nih kriteria mana yang perlu kita pilih Mhm, dalam, berinvestasi? Kayak tadi Mas sempat bilang ada sektor, perusahaan yang ya, fundamental, mhm, itu boleh dijelasin nggak sih Mas? boleh. Jadi, untuk kita misalnya seorang investor ya, Mhm. sebelum kita memutuskan untuk kita mau beli saham apa, perusahaan di sektor apa gitu kan, ya sangat disarankan kita memahami dulu. Jadi Mmm. pertama, tujuan keuangan kita di dalam berinvestasi itu apa? Jadi misalnya, kita investasi saham itu ada nih orang yang, "Saya maunya daily trading, Mhm. pokoknya setiap hari saya bisa beli kopi dari hasil investasi saham." Mhm. Itu boleh. Oke. Atau saya untuk tujuan 3 sampai 5 tahun ke depan, atau Mmm. mungkin untuk yang punya anak, saya ingin ini untuk, masa depan anak misalnya, Mmm. 15 sampai 20 tahun lagi. Itu Mmm. tentunya, analisisnya bisa sedikit berbeda, pemilihan sahamnya juga bisa sedikit berbeda. Mmm. Nah, dalam misalnya melihat tadi ya, Mhm. menilai sebuah perusahaan ini dia itu under value atau, sudah sesuai dengan nilai intrinsiknya misalnya. Mhm. Kita menggunakan analisis, fundamental dari Oke. si perusahaan itu. Kita melihat, beberapa matriks gitu ya, indikator katakanlah price to earning ratio, kemudian price to, book value, Mhm. return on equity-nya seperti apa, Mhm. kemudian, debt to equity ratio-nya. Mmm. Jadi dari situ kita bisa melihat, keuangan perusahaan ini sehat nggak sih, Mmm. gitu kan. Terus kalau misalnya kita mau melihat, punya mazhab pemikiran, sebenarnya pasar saham itu tidak by the book banget loh. Mmm. Ini ditentukan oleh bagaimana, psikologi pasar, Oke. behavior dari para pelaku pasar, utamanya para investor. Itu Mmm. menggunakan analisis teknikal. Kita Mmm. melihat, dengan tools ya, yang mungkin teman-teman bisa menggunakan beberapa, apa namanya, alat bantu atau aplikasi, misal dengan Stockbit gitu juga bisa Mhm. misalnya. Mhm. Ya melihat secara analisis candlestick-nya itu, sudah seperti apa, Mhm. kemudian lihat, moving average, kemudian, convergence and divergence itu seperti apa. Mhm. Lalu juga, indikator namanya RSI ya, Mhm. Relative Strength Index, dan Mhm. banyak lagi yang bisa kita gunakan. Ya Oke. intinya kalau kita bicara teknikal, kita melihat pattern. Mhm. Pattern untuk melihat sebenarnya saham ini misalnya di salah Mmm. satu indikator, ini dia sudah oversold apa overbought sih di Mmm. market gitu kan. Mhm. Ya dan banyak fitur lain yang bisa kita lihat juga. Kadang-kadang Oke. ada, praktisi yang bilang kita follow the big money. Jadi Oke. dengan fitur misalnya bandarmologi gitu ya Mhm. dalam tanda kutip, kita melihat, saham-saham apa saja sih yang banyak dibeli oleh pembeli yang gede-gede, oleh broker yang dari, foreign misalnya Mmm. atau yang nasional, itu kelihatan. Dan Oke. ini kan mencerminkan ekspektasi dari pihak tertentu kan. Mhm. Contoh misalnya, kemarin tuh baru selesai liburan dan di Mmm. hari pertama Bursa Efek Indonesia buka lagi, Mhm. itu saham-saham perbankan di Indonesia yang plat merah gitu ya, itu Mhm. pada naik. Kenapa? Oke. Salah satunya, ya karena banyak modal asing yang masuk ke pasar modal Indonesia, itu belinya saham-saham bank BUMN. Oke. Ya dalam hari pertama, kedua buka dia naik. Mmm. Terus hari ketiga dilepas pelan-pelan dia mulai turun misalnya. Nah Mhm. itu kan kita nggak bisa bicara tentang fundamental saja ya, Iya. tapi bagaimana misalnya aliran, dana yang masuk itu mempengaruhi, harga juga. Jadi harus, Oke. banyak-banyak berkomunitas, kemudian ada eksperimen juga dan Mhm. kita melihat dari sebuah fenomena yang Mhm. terjadi di pasar saham. Ini fenomena yang seringkali disalahpahami oleh banyak orang, yaitu Mmm. tentang kausalitas versus korelasi. Oke. Kausalitas itu sebab akibat, korelasi itu hubungan. Mhm. Jadi kalau sebab akibat, karena A dia pasti B, karena B dia pasti C. Mmm. Sedangkan kalau korelasi, dia bisa ada pengaruhnya tapi bisa indirect.
Nah, Mmm, orang-orang kan sering bilang, "Oh, pattern yang sebelumnya kalau ada kenaikan suku bunga, harganya jadi begini. Next time ada kenaikan suku bunga, kok nggak begini?" Gitu kan. mhm, Nah, itu sebenarnya tidak, kausalitas. mmm, Mungkin itu korelasi gitu. oke, Jadi kadang-kadang kita suka bias juga karena kita sudah percaya dengan pilihan kita, ya kita salah memaknai korelasi sama kausalitas di iya, dalam menganalisis, pasar, mhm, terutamanya dalam harga-harga saham misalnya. oke. Itu apakah menjadi salah satu resiko juga nih saat orang memilih saham Mmm, ya itu ya, emang agak tricky sih ya, si kausalitas sama si korelasi. korelasi Iya, itu kan. Apakah itu resiko, apakah ada resiko-resiko lain yang memungkinkan mhm. bisa terjadi nih saat seorang, apa ya, seorang pemegang saham memulai investasinya gitu? Ya tentu itu ya, tadi Mhm, dari segi berpikirnya bagaimana menganalisis atau melihat tren kenaikan atau penurunan harga saham, iya, kemudian juga kadang-kadang, resiko yang paling, sering terjadi ya kita tidak benar-benar paham, mhm, kita menggunakan emosi, mmm, kita termakan omongan orang-orang tertentu, mhm, kita masuk dalam agenda mereka, padahal saham itu udah nggak bagus. Terus yang oke, kedua, kadang-kadang kita mengerti, mmm, perusahaan ini bagus, tapi kita nggak ngerti sektornya. mmm, Kita nggak melihat isu nasional, isu global yang, eee, menyelimuti perusahaan ini. mmm, Kadang-kadang kita ngerti sektor globalnya, kita nggak ngerti lihat perusahaannya. mhm, Jadi gabungan antara analisis fundamental, teknikal, melihat tren, dan mmm, membaca menjadikan berita-berita seputar ekonomi dan politik ini sebagai bagian dari keseharian kita, mhm, saya rasa ini skill yang cukup kedengarannya gampang gitu ya, mhm, tapi kompleks untuk kita miliki semua. iya, Tapi kalau kita bisa, nah orang tuh kadang-kadang instingnya tuh jalan. mmm, Karena sudah proses banyak informasi, sudah terbiasa juga menganalisis, mhm. dari situ dia bisa dapat knowledge-nya. Oke, berarti yang pertama itu adalah resiko yang kemungkinan terjadi ya tadi itu ya, Mas, ya? Mmm, Bias kita antara bias, korelasi dan korelasi dan kausalitas, kualitas dan yang kemudian kita, pemahaman yang sebagian saja gitu ya mhm, tentang sektor saja, tanpa mhm. ngerti perusahaannya dan sebaliknya. Oke, Mhm, itu memungkinkan terjadi iya, ya? Oke. Bisa nggak sih Mas, resiko kalau misalkan kita tidak terlalu tadi ya yang tadi, apa ya, kebawa sama emosi nih iya, Mas, denger apa kata orang, mmm. terus kayak, itu mempengaruhi nggak Mas, dalam perjalanan investasi seseorang? Ya tentunya kalau, seorang itu masih pemula, dia Mhm, melihat ada misalnya seorang influencer atau iya. public figure Nah itu tuh, yang memang sudah di-portray dia tuh sangat sukses di dunia investasi, mhm, seringkali kena. iya kan? Dan kita tidak bisa menyalahkan juga. Kalau misalnya kita Oke, lihat survei OJK terakhir tahun mhm, 2025 ya, mhm, mmm, inklusi keuangan di Indonesia itu kalau nggak salah sudah hampir 80%. mmm, Tapi tingkat, literasinya itu mhm, masih rendah. oke, Itu masih sekitar 50 apa 60% lah. Jadi artinya hampir satu dari 2 di antara kita, itu masih naif, masih mudah tertipu, mhm, masih mudah terjerat investasi yang bodong, mhm, masih mudah terjerat, cara-cara investasi yang tidak ada, dasar berpikirnya. oke. Jadi panas aja gitu ya, Iya mungkin ya iya, kita ingin cuan cepet, mhm. sangat manusiawi, tapi itulah yang kadang-kadang menjatuhkan, para investor. Iya, itu yang bahaya apalagi untuk bagi para pemula gitu Betul kan. betul Karena mindset awalnya pasti kayak, "Udah cuan cuan cuan," gitu, betul, dengan ada influencer influencer mengatakan ini jadi ngikut. iya, Oke, lalu Mas, pada saat orang, mengalami, semoga tidak ya, iya, bagi kebanyakan orang semoga tidak investasi bodong atau kayak terjebak dalam mhm. situasi yang seperti itu, apa sih Mas strategi supaya mereka bisa bangkit dalam situasi itu? Jangan-jangan akhirnya jadi trauma, jadi tutup buku, "Aku nggak mau lagi nih investasi," gitu. Ada nggak sih kiat-kiatnya Mas? Kalau memang sudah terjadi gitu ya, ya Mhm, memang sebaiknya menganggap itu sebagai biaya untuk belajar ya. Dan oke, untuk ketika kita mulai lagi di, pasar modal, mhm. di khususnya di investasi saham, Mhm, ya lebih baik kita start small, ya kita punya semacam eksperimen, nggak mhm, apa-apa kok misalnya kita kehilangan uang uang belajar gitu ya, mhm, kita beli saham satu lot, 2 lot gitu, mhm, untuk kita analisis. Kita lihat faktor-faktor apa yang melingkupi atau, surrounding the company. mhm, mhm, Kita membaca kausalitas, kita membaca korelasi, mhm, kita melihat bagaimana, keputusan politik mhm, ya, kebijakan pemerintah itu bisa mempengaruhi, sektor tertentu. mhm, Kita melihat misalnya harga acuan di dunia itu untuk komoditas tertentu itu ngaruh nggak sih misalnya ke ya oke, perusahaan tertentu gitu mhm, ya. Itu sebuah, proses belajar yang panjang, tapi biasanya ada pattern-nya. mhm, Jadi walaupun pattern kita salah, tapi seenggaknya kita mengerti, kita pernah menganalisis, ya itu
cukup oke. Sama misalnya kita suka olahraga gitu ya, Mhm. kita suka sepak bola misalnya, Mhm. ada tim kesukaan kita, kita tahu tim ini spesialis juara Liga Champion, tim ini spesialis nyetak gol di menit 90 ke atas. Mhm. Jadi pertandingan ini tidak akan selesai, belum benar-benar selesai kalau belum peluit panjang itu ditiup. Mhm. Ya Mhm. karena ada pattern-nya. Mhm. Tim ini tuh biasa semangatnya di akhir. Iya, iya. Memang tidak setiap kali, tapi Mhm. sering. Nah, Mhm. dalam investasi pun kurang lebih insting seperti itu bisa terbentuk setelah kita melihat cukup banyak fenomena yang berulang yang sama gitu. Oke, uang belajar ya. Ya, Jadi uang belajar. Saya tahu kayaknya timnya apa? MU ya, Mas? Oh, Real bukan. Madrid, Real Oh, Madrid. Real Madrid. Kamu Aduh. suka MU? Iya. Hmm, Saya biasanya yang panasnya belakangan. iya, iya. Jadi oke, itu analogi yang bagus tuh. Hmm. Investasi disamakan dengan Untuk menghibur diri sebagai fans MU yang lagi agak ini ya. sedih, Mas. Oke. Ya maksudnya bisa dikaitkan ya, bagaimana kita, ada pattern-nya, ada polanya gitu. Jadi ya nggak apa-apa juga kalau misalkan kalian mengalami kegagalan atau ya keterpurukan, ya pasti berpengaruh lah ya, Ya, dari segi politik atau fenomena politik yang terjadi secara global dan ya, internasional itu ya. sangat berpengaruh, ya nggak apa-apa juga. Oke, Mas, seru banget, main discussion kita, tapi kita belum selesai. Hmm, Lanjut ke, sesi berikutnya nih, Mas. siap. Kalau misalkan saya menanyakan tentang kayaknya kalau investasi tuh apalagi dengan ada digitalisasi gitu ya, Ya. banyak sekali hal-hal yang, apa ya, bermuncul atau update-update baru nih Mhm. terkait, saham gitu. Ada nggak sih, Mas, fenomena atau terobosan baru terkait saham yang Mas mau share? Kalau bicara soal saham ya Mhm. sebenarnya kalau untuk investasi saham sendiri sih itu Mhm. kan simpel ya. Oke. Jadi ada perusahaan, ada investor, ada Mhm. pihak ketiga namanya sekuritas atau broker gitu ya Mhm. untuk, menengahi kedua stakeholders ini. Mhm. Tapi kalau bicara soal investasi, strategi, kemudian cara menganalisis, Mhm. bagaimana cara trading yang mudah, Mhm. ya harus diakui lah Mhm. bahwa kehadiran teknologi digital ini, khususnya sekuritas digital ya, Oke. membuat wajah pasar modal Indonesia 5 sampai 10 tahun belakangan ini sangat berbeda. Mmm. Ya, teknologi membuat pasar modal ini lebih inklusif, membuat pasar modal ini bisa dijangkau oleh siapapun Mhm. terlepas dari latar belakang ekonomi dan pendidikan dia. Kalau Oke. dulu mungkin ada minimalnya harus punya uang sekian, Mhm. buka akun berbulan-bulan Mhm. secara paperwork semuanya, Mhm. baru orang-orang terpilih lah yang bisa jadi investor di pasar modal. Oke. Kalau sekarang dengan teknologi, ini semua orang bisa. Mmm. Lalu untuk cara analisisnya, tidak semua orang tuh harus jadi pro dulu. Mmm. Jadi dengan tools-tools yang disediakan oleh berbagai perusahaan, Mhm. itu bisa membuat seseorang berinvestasi layaknya seorang pro. Ya Mmm. ini saya bukannya mau iklan gitu ya, tapi Iya. misalnya di tempat saya kerja di Stockbit gitu, Mhm. tanpa harus buka, rekening pun Mhm. teman-teman bisa langsung mencoba. Oke. Menggunakan Stockbit Pro, Mhm. melihat berbagai indikator, berbagai, cara untuk charting dan segala macam, Mhm. Mhm. itu kita layaknya seorang pro dan itu bisa Mmm. dipelajari, ada juga Mhm. Stockbit Academy-nya gitu ya. Iya, iya. Jadi ini penting lah untuk, Mhm. kita punya pengetahuannya, uangnya belum banyak nggak apa-apa, tapi Mmm. seenggaknya kalau uangnya sudah banyak, kita udah ngerti itu harus kayak gimana. Oke, Ya, oke. itulah berkat teknologi. Teknologi ya, Mhm, Mas, ya. Oke, mantap. Berarti emang teknologi menjadi apa ya, menjadi sahabat lah ya untuk, betul, para investor apalagi yes, terkait saham. Terus Mas ya. pernah denger robo-advisor nggak, Mas? Robo-advisor, Heeh, iya kebetulan di perusahaan kami juga apa ada. itu, Mas? Iya, jadi robo-advisor Oke. nih, basic-nya ya, Mhm. saya nggak tahu di tempat lain, tapi kalau di Mhm. tempat, kami berkarya gitu Mhm. ya, ini adalah sebuah teknologi Mhm. yang bisa membantu investor-investor, khususnya pemula ya, Mhm. untuk mengetahui 3 hal. Oke. Profil resiko mereka, apakah Mmm. mereka seorang yang konservatif, moderat, atau yang, progresif, untuk menyelaraskan profil resiko mereka dengan kondisi keuangan saat ini, Mhm. untuk mencapai faktor ketiga, yaitu tujuan keuangan mereka. Oke. Jadi ini bisa membantu menjadi seorang atau semacam advisor, Mhm. bagaimana kita bisa sampai pada tujuan keuangan pada waktu tertentu dengan cara-cara investasi yang disarankan. Oke. Ya, robo-advisor tuh kasih advice, Mmm. bukan otomatis, eee, investasiin duit kita, itu namanya robo trading ya kan, Oke. dan itu seringkali ilegal gitu ya. Mhm. Mhm. Tapi kalau robo-advisor keputusannya di tangan kita Mhm. dan dia menekankan bahwa keberhasilan investasi kita itu bukan ketika kita nyampe 1 miliar bukan. Mmm. Tapi ketika kita sampai pada tujuan keuangan kita, Mmm. yang bisa di atas, bisa di bawah nilai itu, Oke. ya. Berarti sama si robo-advisor kita bisa kayak advice,
Atau mungkin dari awal kita bisa menginformasikan tujuan keuangan kita untuk apa sih? Tujuan untuk apa, Mhm, ingin dicapai kapan, oke. kemudian, profil resiko kita ketahuan seperti apa, nanti dikasih rekomendasi produk yang, harus dibeli itu apa. Oh, Tapi keren. kalau di tempat kami itu, bukan di saham ya, Heeh, di instrumen reksadana namanya. oke oke. Iya, Keren sih. Berarti, maksudnya jangan jangan khawatir gitu ya bagi para iya, pemula iya. dengan adanya robo-advisor mungkin bisa dimulai tuh. Bisa mulai dulu, Mhm, bisa menjadi investor pasar modal dulu, iya, bisa belajar-belajar dulu instrumen yang lain misalnya mhm reksadana dulu, sampai mhm. nanti kalau udah lebih pede baru masuk ke saham itu juga boleh. Oke, Iya, nice nice nice. Oke Mas, selanjutnya, mmm, ada unpopular opinion nih Mas terkait, investasi. Boleh saya bacakan ya Mas? silakan. Jadi katanya banyak investor pemula terlalu tergantung pada nasihat orang lain atau tren pasar. Mhm, Justru membuat keputusan investasi jadi malah sering beresiko. Mungkin tadi mengkaitkan dengan influencer gitu iya, ya? tidak Heeh, semua ya, mungkin tidak ada semua. sebagian yang bertanggung jawab, ada juga yang tidak gitu Mhm kan. mhm mhm. Mhm. Itu melihat fenomena seperti itu sering terjadi kah? Dan bagaimana nih bagi para pemula untuk, menanggulanginya nih Mas? Ya, sebenarnya gini, ketika sesuatu berjalan sesuai rencana, Mhm, kita tidak ada masalah apapun. oke. Kayak kita mau ngambil keputusan apapun, selama itu benar, kita happy-happy aja gitu kan. Mhm mhm. Tapi ketika keputusannya salah, ada terlalu banyak faktor yang bisa kita salahkan. Mmm, Apalagi misalnya kita nggak ngerti gitu ya. mhm. Ada sesuatu yang salah, kita nyalain influencer-nya. Padahal mungkin influencer-nya juga, "Ya gue udah ngomong yang bener kok." Iya iya. Kan you have to do your own research misalnya ya. Iya. Tapi si investor ini karena kurangnya pengetahuan, karena terlalu emosian, dia jadi nggak, doing their own research. Mmm, Nah, jadi yang penting di sini sebenarnya, bukan siapa ikut siapa, tapi kita boleh, belajar mendengar dari sumber manapun, selama itu cocok dengan value dari, kegiatan investasi kita. Jadi mmm, misalnya, mhm, saya tuh orangnya, berpegang pada value investment. Jadi saya mau dipanas-panasin kayak apapun, yang lagi rame saham, belum mhm, tentu saya akan all in misalnya gitu. mmm, Tapi kalau oh, saya mau ngikut dikit, ya mhm, boleh karena mhm, misalnya memang ini masuk akal gitu ya. mhm mhm, Dan ya kita harus punya mental apa ya, mental mechanism mhm, untuk bisa meng-counter berdiskusi tentang pemikiran-pemikiran. Jadi oke, kita nggak harus kayak di depan umum bilang kamu benar, kamu salah, enggak. Tapi ya mhm dengan, pengetahuan kita, ini make sense nggak sih buat kita gitu kan mhm, ya. Ya sama oh, lah dengan komunikasi juga sama kan. Kan betul, orang ngomong boleh ngomong apapun, kita belum tentu setuju, mhm kita nggak ingin mempermalukan orang juga, mhm tapi kalau itu nggak masuk gitu ya, oh ada kesalahan logika di sini misalnya, ya mhm, kita tahu bahwa oh ini adalah komunikasi yang banyak kepentingannya. Komunikasi untuk menyesatkan orang, membujuk ke hal yang kurang baik gitu ya. mmm, Kalau kita ngerti ilmunya, dasarnya kita pasti nangkep lah. Sama oke investment juga begitu. oke, itu penting ya berarti emang Iya, balik lagi kita harus punya critical thinking bahwa iya, segala hal yang tanda kutip ya diiklankan sama influencer ya kalau tidak selaras dengan tujuan investasi ya nggak kamu usah ya diikutin. nggak usah Mhm, diikutin, iya, mhm, tapi juga belum tentu mereka salah gitu iya, ya. Iya, iya iya, oke. Keren Mas. thank you, semoga Sekarang bermanfaat. yes, pastinya sih. Oke, selanjutnya kita masuk ke praktikal nih Mas, practical Iya, section. Mmm, bagi kayaknya mereka teman-teman yang nonton pasti kan sudah secara teori, oke secara pengetahuan sudah, tadi Mas juga mhm, sudah memberikan kayak mindset apa nih yang perlu ditekankan atau perlu apa ya, perlu 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 di-set lah, perlu dimulai nih kalau kita mulai investasi. iya, Lalu, sekarang kita ke praktik Mas, apa saja biasanya praktik atau kebiasaannya Mas William sendiri iya. nih, untuk memulai investasi pertama langkah-langkah utama yang dilakukan tuh apa? Ya pertama pastikan dulu ya bahwa Mhm, modal investasi kita itu uang dingin. oke Jadi uang kita dingin, jangan utang, ngambil pinjaman hanya untuk investasi yang belum tentu akan menguntungkan, itu yang mmm, pertama. Lalu kedua, setelah kita tahu, oke kita putuskan kita mau masuk ke pasar saham, mhm, ya kita melihat di pasar saham itu ada indeks apa aja misalnya di Indonesia ya. mhm Kita mhm, mau lihat yang perusahaan LQ45 misalnya. mmm, Perusahaan yang masuk dalam indeks itu dia termasuknya paling liquid. Terus dia yang top kapitalisasinya berapa menggunakan indeks apa. mhm Kita mau lihat sahamnya syariah, melihat indeks yang apa. mhm Kita membandingkan mhm perusahaan yang masuk indeks ini sama yang enggak, mhm ini likuiditasnya gimana sih, mmm, volatilitasnya bagaimana, mhm seberapa besarnya pengaruh, misalnya modal asing yang masuk atau mhm, kebijakan pemerintah terhadap si, perusahaan ini. mmm, Dan kalau cara belajar saya sih lebih ke compare and contrast ya. mmm, Jadi saya nggak akan bisa belajar efektif dari satu contoh, mhm tapi lebih baik ada 2 contoh yang saling bertentangan mhm supaya kita tahu,
comparison-nya seperti apa dan kontrasnya tuh di sisi yang mana. Hmm. Karena kan belum tentu ya saham yang paling liquid itu yang paling menguntungkan belum tentu. Iya, iya. Saham yang paling kapitalisasinya tinggi, yang paling cuan belum tentu juga. Nah, ya semua yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia pastinya ya sudah melalui proses screening yang benar-benar gitu ya. Betul. Nah, tinggal kita sebagai investor kita mau melihat ini bagaimana nih. Apakah saham ini liquid atau saham ini kita mau lihatnya nggak apa-apa deh, saya pegang dulu nanti dia bakal jadi the next big thing in the next 3 years misalnya, itu nggak apa-apa. Tapi modalnya harus uang dingin, itu yang Oke. paling penting. Itu harus perlu dicatat ya. Jadi Iya. uang dingin dan yang kedua justru kontras ya, mencari perbedaan bukan Compare and persamaan. contrast, Oke, betul. oke. Saya pikir kalau misalnya kita mau investasi justru membandingkannya sama yang mirip-mirip. Jadi Oh itu nanti boleh kita juga, itu oke. boleh juga. Jadi misalnya kalau kita katakanlah hari ini kita mau belajar sektor properti gitu ya. Heeh. Kita beli saham properti yang punya BUMN sama yang punya swasta. Iya. Yang sudah proyeknya sudah di seluruh Indonesia, bahkan go internasional sama yang di Jawa Tengah saja misalnya. Itu boleh juga. Oke. Gak apa-apa ya. Nggak masalah. Oke, Jadi oke. jangan kayak, wah gua tuh orangnya ya fundamental banget. Jadi nggak mau lihat teknikal. Iya, Atau iya. gue teknikal banget nggak mau lihat fundamental. Atau gue pokoknya nggak percaya dengan komoditas, hanya percaya dengan properti. Ya monggo gitu. Tapi kan kalau orang nanya, boleh nggak sih saya main kripto misalnya gitu ya? Ya why not? Ya kenapa Kalau enggak? menguntungkan gitu Iya, kan. iya, Nah iya. selama ngerti cara berpikirnya, modalnya juga uang dingin, ya nggak ada yang salah kok. Kan drive-nya orang untuk investasi bisa lain-lain ya. Ada yang untuk memaksimalkan keuntungan, ada yang dia katakanlah tidak mau kehilangan asetnya, ada yang cuman mau mengalahkan bunga bank, ya itu sah-sah saja. Oke Mas. Sekarang kita mulai sederhanakan lagi nih. Langkah-langkah yang bisa dilakukan teman-teman gitu ya. Iya. Uang dingin ini perlu berapa persen sih dari misalkan income kita per bulannya gitu? Bisa dijelasin lagi nggak Mas? Jadi kalau ya ini sekali lagi bukan kata saya ya. Iya. Ya idealnya sih memang dari income kita ya 20% itu untuk investasi yang nggak akan kepake lah. Jadi misal untuk medium term sama long term goals. Oke. Jadi gajian langsung 20% sisihkan untuk dana pensiun lah, simpelnya gitu kan. Terus biaya hidup berapa, utang berapa. Nah itu kalau di financial planning ada ilmunya tuh. Kayak apa namanya, misal debt to income ratio. Jadi utang kita nggak boleh lebih dari berapa persen total pendapatan kita. Nah itu supaya keuangan kita sehat gitu ya. Ya tapi kalau saya bicara uang dingin, ya setidaknya uang itu diambil dari proporsi investasinya kita. Jadi let's say kita gajinya X, 20% untuk investasi. Dari 20% itu bulan ini kita cuma 15% deh. 5%-nya mau buat belajar misalnya. Masuk ke saham, biarpun itu hilang, itu nggak mengganggu dapur kita. Tapi mengganggu pensiun kita yang masih lama. Sedikit untuk bulan itu, and we get the lesson gitu ya, I think it's still okay. Jangan maksudnya kayak, mohon maaf itu uang pangkal masuk sekolah kita masukin dulu ke saham, tahu-tahu nyangkut kan, ya repot gitu ya. Nanti kenanya ke pinjol lah, sekarang namanya pindar, pinjaman daring. Kena ke judol, wah itu susah deh, jangan deh. Oke. Nah berarti kita emang perlu adanya financial planning yang men-state bahwa ini uang pensiun jadi nggak apa-apa untuk dipakai kalaupun 15%. Sebagian misal gitu ya. Iya. Karena kalaupun kita nggak nabung bulan itu, nggak invest, ya setidaknya masih nggak mengganggu yang sehari-hari kita. Iya sih, iya setuju. Oke. Mantap Mas. Lalu Mas William pada saat kita agak tracking back to the previous experience yang Mas William pada saat menjadi pemula nih. Bisa ngasih contoh nyata nggak atau personal experience Mas William pada saat memulai investasi pertama kali nih? Iya. Pengalaman-pengalaman gimana, negatif, positive experience-nya gimana? Iya, ya sejak kecil kan kita diajarkan bahwa menabung itu di bank. Tidak salah, ya kan? Tidak salah. Tapi sejak bekerja di sektor finansial, saya meyakini pentingnya diversifikasi. Jadi saya tidak akan pernah bicara dimanapun menjelekkan satu institusi atau produk. Jadi boleh nggak kita punya deposito di bank? Boleh banget. Tapi kalau satu-satunya deposito di bank ya sebaiknya jangan. Diversifikasi. Kalau ingin masuk ke pasar modal untuk pemula masuk ke reksadana karena dikelola oleh profesional. Kemudian ya kalau saya merasakan misalnya nyangkut di saham gitu ya, itu ya pernah. Ya ketika ya menjadi korban pemberitaan yang terlalu hot juga tentang misal IPO sebuah perusahaan yang wow gitu kan, itu diiklankan di mana-mana, ya kita jadi kayak pengen beli. Padahal ketika
saya ngobrol dengan yang sudah 20 tahun di capital market, Mhm. yang bersangkutan bilang, "Saya sih Mmm. nggak beli." Terus Oke. saya gini, "Kenapa lu nggak beli? Kan ini hot banget," gitu Iya ya. iya iya. Ternyata keputusan rekan saya itu nggak beli, Mhm. itu tepat sekali, karena harganya Oh, jatuh. Jadi, oke. ya mungkin semakin lama orang di dunia investasi, dia Mhm. semakin bisa minimize faktor emosionalnya ya. Dia lebih logis, dia bisa melihat atau punya insting yang kita para pemula tuh belum punya. Oke Ya, oke. tapi waktu itu saya untungnya Mhm masuk ke, perusahaan IPO itu dengan mhm. uang dingin. Oh, Jadi oke. kalau saya dapat berkali-kali lipat ya saya happy, kalau hilang pun ya saya tersenyumnya kecut gitu, untungnya nggak sampai yang gimana sih. Mhm mhm Ya mhm. tapi saya merasakan betul bahwa kadang-kadang hasrat kita untuk melipat gandakan kekayaan itu jauh lebih besar dan, persiapan kita untuk menerima resiko itu kecil sekali. Mhm Dan mhm. kita menganggap ini adalah titik balik kehidupan saya all in, saya bisa kaya. Mmm. Sama ya, mohon Mhm maaf, orang merokok, mhm. 1 dari 5 perokok itu akan kesehatannya terganggu. Mhm. Yang merokok bilangnya apa? "Saya bukan 1 di antara 5 itulah," ya nggak? Iya iya. Walaupun chance-nya 20%, itu Mhm yang lain lah, mhm saya mah sehat. mhm. Sedangkan orang kalau berjudi, dia beli lotre, peluang menangnya 1 banding 8 juta. Dia Mmm. berpikir apa? "Saya adalah 1 dari 8 juta itu, 8 juta. saya Iya. akan sangat bisa menang." Mhm. Padahal kan secara matematika itu sudah salah logikanya kan. Mhm mhm. Ya, tapi karena faktor emosi itulah, sama di investasi juga sama. Oke, logic thinking tuh, Mas. Ya, dan ya Oke. pesan untuk teman-teman yang masih pemula, Mhm. yang kita lihat belum tentu kenyataannya. Ya, Oke. jadi kadang-kadang, ya mungkin ada sebagian orang yang memang jujur gitu ya, "Ya Mhm saya memang mendapat kekayaan dari investasi." Tapi ada mhm juga sebagian orang yang, ya dia ingin flexing, dia mhm menunjukkan yang kalau dia dapat aja kan, mhm. yang dia nggak dapat kan dia nggak tunjukin. Bener banget Karena lagi. dia mungkin punya kepentingan untuk jualan kelasnya atau Iya yang lain-lain, iya ya iya. kan? Jadi Betul. ya siapapun berhak melakukan itu, Mhm. ya kitanya nih musti dipinterin nih, Mhm mhm. literasinya ditingkatin ya supaya ya bisa mengambil keputusan dengan tepat lah. Oke, bahkan Mas William aja juga pernah punya pengalaman kayak gitu Oh ya? iya dong, Iya, iya oke. itu uang belajar itu. Untuk uang belajar. Iya Selama ya makanya pakai uang dingin, jadi ya iya udah iya, tersenyumnya ya udah tersenyum, ya udah ikhlas gitu ya. mhm, Yang bahaya adalah pada saat kita memakai uang pangkal atau uang kebutuhan sehari-hari. betul, Ya, iya oke. dan pengetahuannya minim banget gitu kan, Pengetahuan kena minim. iming-iming, wah itu susah deh. Oke oke. Lanjut nih Mas, lalu, setelah Mas William mengalami hal itu tuh, Mhm, dari pembelajaran uang dingin yang Mas William, apa, uang belajar yang uang Mas belajar. William uang belajar yang Mas William dapatkan, ada nggak sih 3 manfaat utama yang, apa, yang Mas William dapat nih secara individu gitu ya, secara personal pada saat, belajar di investasi yang tanda kutip agak gagal gitu Mhm ya, itu mhm. ada nggak sih manfaatnya? Ya, yang paling utama saya rasa, saya jadi semakin bisa meng-align-kan Mhm antara kegiatan investasi saya dengan tujuan keuangan. Jadi kadang-kadang misalnya gini, saya taruh uang di bank 1 mhm tahun deposito sekian, potong pajak 20%, mhm dapatnya cuman, single digit gitu ya. mhm mhm Kalau saya investasi di saham misalnya dalam waktu 3 bulan saya bisa dapat 15% mhm misalnya. mhm mhm. Ya ketika saya udah dapat dan sesuai goal saya, I know when to stop. Oke. Jadi, ya nggak boleh serakah. Mmm, Terus yang kedua, ya saya bisa menjadi seorang, apa ya, mungkin individu atau makhluk ekonomi mhm yang mengerti bahwa segala hal, itu terkait. Tapi terkaitnya apakah secara kausalitas maupun korelasi, mhm. itu case yang berbeda. Mmm, Tapi ya kita baca berita setiap hari, mhm kita, nonton gitu ya, mhm kita ngobrol sama yang lain-lain, mhm itu semua ada manfaatnya dan bisa mempengaruhi, investasi kita. mmm, Dan yang ketiga, saya merasakan betul bahwa investasi itu bukan ilmu pasti. Jadi mmm, artinya, terhadap pengelolaan portofolio investasi kita, mhm, secara berkala tuh saya rasa perlu rebalancing. mmm, Artinya misalnya kita orangnya saham banget gitu ya, mhm 70% investasi kita saham. mhm Tahun ini pasar saham jeblok, kita harus mengakui bahwa tahun itu nggak baik. Ya kita rebalancing, oke porsi mana yang bisa kita kurangin dari saham itu, kita mmm pindah ke instrumen yang lain misalnya. mmm, Itu boleh banget. oke. Dan tujuannya menjaga nilai investasi kita kan. Iya iya, Mhm, berarti yang pertama tadi adalah, kita menjadi bisa lebih align gitu align, ya, mhm, tujuan finansial kita sama si investasi, tujuan si investasi betul, itu sendiri. Oke, iya. Dan secara maksudnya secara ilmu pun, karena tadi bilang Mas William bilang kalau misalkan investasi itu adalah ilmu ilmu bukan ilmu tak pasti ya, iya, ilmu tak pasti. Jadi
bagaimanapun kita harus terus gaining information ya terhadap Ya, investasi yang ada. Tadi Mas sempat nyinggung portofolio nih. ya, Secara pribadi nih Mas William biasanya merekomendasikan teman-teman untuk mengevaluasi portofolio berapa sering sih? Sebulan sekali kah? Kurun ya waktu berapa? kalau misal daily trader ya setiap hari gitu ya, Mhm, tapi kalau kita bicara yang umum, mhm, ya orang-orang para ahli juga menyepakati lah, mhm. itu minimal banget setahun sekali. Setahun sekali Tapi minimal. kalau yang tengah-tengah setiap semester, artinya once Oh, every 6 months. mhm, Kalau mau yang lebih aktif ya mungkin secara quarterly lah, 3 mmm, bulan sekali 3 lihat, bulan, mana yang oke. perform well, mana yang mesti ditambah, mana yang, "Oh ini saatnya kita exit, ini pindahin ke sini." Mmm, Kadang-kadang kan kayak instrumen surat berharga negara gitu ya, dia kan mhm, ada yang tipenya misalnya floating with floor. mmm, Oh, suku bunga sekarang lagi rendah misalnya, mmm, kita beli, tenornya 6 tahun misalnya ya, mhm, dalam 6 tahun itu prediksi suku bunga bakal naik lagi. Jadi bisa mendatangkan imbal hasil yang lebih besar. mmm, Dan kadang-kadang juga bicara soal portofolio ini, kita mhm, lihat kita investasinya itu di mana. mmm, Kita kena fee-nya gede nggak? mmm, Karena fee itu biasanya hidden fee, nggak dikasih tahu, tapi motonglah 0,5%, 1%, itu mmm, menggerus, return-nya kita oke, tanpa kita sadari. mmm, Apalagi kalau kita bicara soal medium to long term goals, mmm, 10, 15 tahun gitu ya. mhm, Saya di mana-mana bicara, ya teman-teman saya di kantor juga, mhm, fee 1% itu dalam jangka waktu 30 tahun, mhm. itu bisa mempengaruhi hasil investasi kita 2,5 kali lipat. Contoh, Wah, oke, A sama B heeh, sama-sama dia investasi 1 juta setiap bulan, yang mhm, A itu nggak kena fee, mhm, yang B kena fee 1%. mmm, Misalnya setelah 30 tahun, si A mhm, itu, dapat 3,5 miliar karena mhm, nggak kena fee. iya, Si B itu paling dapat 1, sekian miliar, mmm, karena potongan fee yang nggak ketahuan itu. oke, Jadi kalau kita bicara 2 3 bulan mungkin nggak berasa. mhm, Nah, tapi kalau untuk long term, ya jadi pemilihan platformnya juga penting, strateginya penting, mhm, mhm, terus setiap waktu kita keep aligning our investment portfolio with mmm, the goals, itu yang paling penting sih. oke. Mhm, Nah si fees-nya itu karena tidak ada notification di awal gitu ya Mas ya, mmm. berarti, apakah dia tiba-tiba motong di quarter, atau di 3 bulan sekali, 6 bulan sekali atau gimana tuh Mas biasanya? Ya misalnya ketika kita beli produk tertentu gitu ya, Mhm, kita mhm, beli 100 juta, kita oke, kalau yang nggak kena fee kita bayarnya 100 juta, mhm, tapi ada yang kena fee 0,5%, berarti setiap pembelian itu kena 500 ribu. mmm, Tapi kan kalau orang-orang yang duitnya banyak dia, "Ah, ya udahlah berapa sih?" Gitu kan. iya Nah, iya, tapi kalau kita berhitung, ini nggak heeh, ngomong perasaan, mhm, bicara matematika, mhm, ya over 30 years itu sangat mengerikan efeknya. oke. Ya itu tadi ya, kalau misalkan kita, middle term sama long Mhm, term-nya itu justru baru berasanya di situ. betul. Oke oke. Lalu Mas di tengah kesibukan misalkan orang kayak, oke lah dia tidak memilih daily trader gitu Ya, ya. Akhirnya dia milihnya yang, middle atau yang kayak long term. Nah, biasanya seberapa sering sih seharusnya seseorang memulai atau terus meriset diri nih, Mas, mhm. terkait informasi atau investasi saham gitu? Jadi paling bagus ya, Mhm, kalau kita analoginya mau belajar bahasa asing, mhm, belajar bahasa Korea lebih enak di Indonesia apa di Korea? di Korea? Supaya bisa menjadikan bahasa Korea part of our daily life, Iya, ya kan? heeh, Sama investasi juga. oke. Jadi tanpa kita punya kebutuhan spesifik pun, saya sih merasa tidak ada ruginya ya, kita kayak baca berita ekonomi, Mmm, baca, berita politik, mhm, terus, negara yang superpower itu mhm, dia sedang mengeluarkan kebijakan apa, oke, kita mengukur, kita punya mental simulation, oh, mmm, karena si presiden ini ngomong ini, kebijakannya ini, pengaruhnya ke sektor apa. Jadi kita kayak, exercising setiap hari, mmm, ini bisa apa? Sama dengan orang komunikasi gitu ya, basic mhm, saya komunikasi, ini kalau ada isu ini kita mesti ngomongnya apa ya? mmm, Oh perusahaan itu diterpa isu, dia ngambil langkahnya tuh apa ya? Jadi nggak harus itu terjadi sama kita kan. mhm Jadi mhm, kita melihat study case setiap hari dan dunia kita, perekonomian kita is a, apa ya, is a battle not battlefield, is a playfield for us gitu ya. mhm mhm, Playground buat kita tuh iya, mengeksplor, belajar, dan tahu sebenarnya hal-hal itu ya dia terkait dan once itu mempengaruhi portofolio kita udah mhm. nggak terlalu gagap dalam, bereaksi gitu. Oke, jadi emang jangan menutup mata ya dengan adanya, apa ya, hal-hal perekonomian, politik yang ada Iya, di negara kita gitu, ataupun karena secara global. secara global, karena Mhm, ya emang akan ada pengaruhnya gitu ya. betul. Jadi riset itu penting setiap hari lah, daily life tadi Iya, kayak Mas bilang, kayak bahasa gitu, bahasa yes. asing. Oke, lalu, bagaimana penerapan strategi
pemilihan saham nih Mas dapat berpengaruh ke pemikiran seseorang dalam jangka panjang nih terhadap keuangannya mereka sendiri? Ya, kalau kita bicara strategi, ya Mhm. orang dia pertama-tama harus align dulu. Apakah strateginya ini mendukung goals dia kan? Mmm, Kadang-kadang kan orang bilang, "Saya punya tujuan jangka panjang," mhm, tapi dia bermain di sesuatu yang terlalu safe misalnya. Dia nggak mau mencoba, instrumen yang lain. mmm, Ya jadi hasilnya terprediksi. oke, Sama juga dengan orang yang, dia mencari stabilitas, tapi dia salah memilih instrumen atau saham yang terlalu fluktuatif. Jadi setiap hari dia spot jantung misalnya gitu ya. mhm mhm, Nah jadi kita perlu align dulu bahwa strategi itu dibarengi dengan produk yang tepat, mhm, dengan indikator-indikator analisis yang tepat dulu. mmm, Itu yang pertama. mhm, Kedua, setelah kita mengetahui, hygiene gitu ya, basic-nya, mhm, baru kita lihat faktor X-nya. mmm, Jadi misalnya kita lihat, di Indonesia katanya bakal ada krisis misalnya. Kita mhm, lihat contoh kasus krisis yang paling, recent tuh apa? Oh pandemi misalnya. mmm, Pandemi itu kejadiannya seperti apa sih? Ada perubahan harga segimana sih? oke, Foreign outflow tuh seperti apa sih? mmm, Dolar kembali ke negara asalnya itu berapa banyak sih? Terus pengaruhnya ke kita gimana? Sektor real kita. Terus waktu itu pemerintah kita ngapain sih? Oh, tidak total lockdown misalnya. mhm mhm, Jadi ekonomi masih terselamatkan misalnya gitu ya. oke, Ya jadi kita melihat dari situ, strategi yang kita miliki, itu memang bisa dipelajari dari data-data historis. oke, Tapi data historis tidak menunjukkan, eee, performa di masa depan, itu disclaimer-nya, perusahaan investasi ya. mhm, Jadi ya kita bisa melihat pola, ya tapi ketika ngambil keputusan dan hasilnya itu memang tidak bisa menjamin juga. mmm, Ya jadi kita harus siap bahwa, strategi investasi ini adalah dealing with, uncertainty, mmm, ketidakpastian. iya, Nah, karena kita tidak pasti, kembali ke kita masing-masing. Kita mau apa? Karena ini nggak pasti, mhm, berarti ada celah di situ, ada sektor yang bisa bertumbuh tuh gila-gilaan. oke, Kita mau all in apa enggak? mmm, Oh mau, mhm, langsung jadi kaya, bisa. mmm, Tapi siap nggak kalau hilang semua? mmm, Kalau nggak siap all in, apa? Diversifikasi. mmm, Hari ini yang lagi populer apa? Saham Amerika misalnya. mmm, Ya udah coba main nggak apa-apa. mmm, Sektornya apa di Amerika? Oh kebanyakan teknologi, kebanyakan sektornya misalnya life science, mhm, kalau di Indonesia primadonanya apa? Banking, komoditas, gitu mhm, ya. mhm, Jadi karakteristik dari setiap, eee, pasar saham itu juga berbeda. mmm, Terus kita bicara soal misalnya pelemahan dolar atau pelemahan rupiah mhm atau mhm, pelemahan, mata uang asing lainnya, mhm, itu kan juga ada pengaruhnya terhadap misalnya investasi kita di luar negeri. Ya betul, kita setiap hari exercise untuk tahu, oh kalau keadaan rupiah lagi kayak gini, gue lebih mhm, untung kayak apa ya, misalnya gitu mhm ya. mhm, Jadi memang nggak ada yang, pasti iya, karena ekonomi kan terus bergerak juga. yes, dinamis ya Mas ya, Betul berubah-berubah, betul, karena tadi ya uncertainty. mhm, Oke. Lalu Mas, terakhir nih, kira-kira dengan adanya tadi sebenarnya saya sempat singgung sih di pengantar pertama bahwa investasi itu tidak hanya untuk orang-orang yang terlalu berkecimpung di dunia keuangan ya, kah, atau emang expertise-nya di, finance, tapi juga bisa untuk semua orang. Tapi untuk Mas William sendiri nih, mhm. kira-kira, investasi itu untuk, semua orang atau ada nggak sih kondisi tertentu yang perlu diperhatikan? Misalkan kalau saya secara awam gitu ya Mas ya, apa jangan-jangan orang-orang yang tidak memiliki pendapatan pasti atau Mhm. kayak, income yang, stabil setiap hari ya berarti, trading-nya atau investasinya jangan di situ, atau ini applicable untuk semua orang? Investasi itu applicable untuk semua. Oke. Karena apa? Mhm, Karena ukuran keberhasilan investasi itu adalah tujuan keuangan seseorang. mmm, Jadi salah kalau si A mendefinisikan tadi ya, mhm, definisi affluent untuk si B, salah. mmm, Dan sebaliknya. Jadi ketika seseorang dia, punya taraf hidup tertentu, mhm, dia bilang, "Saya pensiun tuh mau punya 5 ekor sapi." mmm, Dia bahagia dengan itu, dia cukup dengan itu, ya sudah. oke. Maksudnya kita nggak bisa, "Kok lu cuma segitu?" Iya kan? Iya Nggak, iya. salah itu. Mhm, Nah, kalau memang kita menggunakan mazhab yang FOMO, yang mhm, semua orang harus, punya wealth atau affluent standar-nya berdasarkan orang tertentu saja, mhm, investasi tentu tidak untuk semua. Tapi selama kita tahu, tujuan keuangan kita mau apa, kita mau pensiun, pensiun mau punya uang berapa, mhm, itu privacy itu subjektif. oke Jadi selama orang itu punya, dia bisa mulai. oke. Nah, tinggal metodenya. Mau yang dia dengan satu instrumen, Mhm, atau dia mau diversifikasi, mhm, atau dia mau serahkan kepada profesional, dia nggak terjun sendiri bisa, iya, tapi bayar fee. mmm.
Resikonya itu kan. Hmm. Ya atau misalnya dia, memulai dengan kecil, dia mau coba, belajar, dia rela untuk ongkos belajar, belum tentu juga hilang gitu Iya. ya. Nah, dan dia terjun langsung memahami, fenomena ekonomi di negara dia itu seperti apa. Saya rasa semua orang itu bisa berinvestasi. Karena Oke. ya di tengah-tengah investasi itu dia juga ada kegiatan produktif kan. Iya. Entah dia jadi full time worker, profesional, atau gig worker, Mhm. atau pengusaha itu ya Mhm. selama ada income-nya ya bisa. Oke, selama ada income-nya bisa, Ya, berarti emang applicable dan yang untuk tadi ya, semua. wealth, seseorang tuh bukan jadi standar untuk semua orang juga gitu. Bukan, kita Iya. hidup ya memang di era TikTok, Instagram ya, tapi kehidupan Yes. nyata kita ya di dunia nyata kita sih. Ya Mhm. sesuai dengan tadi 3 hal ya, profil Mhm. resiko kita seperti apa, Mhm. kondisi keuangan saat ini, dan Mhm. tujuan keuangan, Oke oke, ya. setuju sih, setuju. Oke deh Mas, kalau mau bicara sama teman-teman yang nonton Mhm, terkait, saham mau kasih pesan-pesan apa nih? Silakan Mas. ya, jadi, menggunakan perspektif pendekatan saya sebagai seorang, communication graduate ya. Kita mau bicara apapun ya, dengan gaya komunikasi apapun, selama itu serve the purpose, audiens kita ngerti, is okay. Jadi sama, teman-teman hari ini ingin berinvestasi itu dengan metode apa, dengan strategi apa, menurut saya sah-sah saja. Selama, saya ulangi lagi, teman-teman semua mengetahui, pertama-tama, profil resiko teman-teman itu seperti apa. Jadi mengambil keputusan investasi itu tidak berdasarkan ikut-ikutan, tapi paham kita tuh siap dengan resiko sebesar apa, sekecil apa. Yang kedua, kondisi keuangan kita saat ini merupakan tolak ukur bagaimana kita memulai investasi. It's never too late, it's never too early, it's never too big, it's never too small. Dan yang ketiga, setiap orang itu berhak untuk punya masa depan keuangan yang lebih baik. Yang lebih baik ini kembali kepada kita masing-masing, kita mendefinisikan seperti apa. Itu sifatnya subjektif, itu sifatnya personal, pikirkan baik-baik untuk masa depan kita, dan try to make it happen. Kecil-kecil, sedikit-sedikit nggak apa-apa melalui investasi, dan investasi di pasar modal itu tidak sama dengan judi. Salah kalau itu judi. Investasi di pasar modal itu bisa dipelajari, bisa dianalisis dengan pengetahuan, dengan pengalaman. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapat atau memaksimalkan keuntungan dari situ. Good luck. Oke, nah itu pesan dari Mas William, semoga bisa menjadi pembelajaran dan juga bisa diambil key takeaways-nya untuk teman-teman nanti menonton ya. Ingat ya teman-teman, investasi itu bukan bagaimana kita soal, cepat kaya, tapi bagaimana kita bisa bertanggung jawab atas kebutuhan finansial, bagaimana kita bisa bertanggung jawab atas diri kita, bahkan sampai, dana pensiun pun kita juga perlu pikirkan gitu ya. Jadi bukan soal gede-gedean duit, tapi bagaimana kita sekali lagi bertanggung jawab. Selamat berinvestasi teman-teman, sampai jumpa di episode berikutnya dari podcast LMS Indonesia. Aura pamit, dadah! Terima kasih sudah mendengarkan podcast LMSL, Life Management Science Lab Indonesia. Untuk mendapatkan 12 topik menarik lainnya dari LMSL, teman-teman dapat mengakses sosial media kami seperti YouTube ataupun Spotify. Kami memiliki banyak konten menarik lainnya yang teman-teman bisa jelajahi. Teman-teman juga dapat berpartisipasi untuk mengembangkan konten LMSL Indonesia dengan cara like, share, dan subscribe ke channel LMSL Indonesia. Dengan begitu, teman-teman sudah turut mengembangkan program LMSL Indonesia untuk memberikan wawasan yang lebih luas kepada semua pendengar. Kunjungi lmsl.id untuk mendapatkan informasi lebih banyak mengenai produk LMSL Indonesia lainnya. Saya Aurora, host podcast LMSL Indonesia. Sampai jumpa di episode berikutnya.